Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurmalia dari kelas MZW2B, NIM 1950310037. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori konsumsi yang mana disusun atau dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Sebelumnya, apa itu kegiatan konsumsi atau apa sih konsumsi itu? Dalam kita sebagai makhluk sosial dalam hal kehidupan sosial ekonomi tentunya tidak lepas dari kegiatan yang namanya kegiatan konsumsi. Kita sering mengartikan kegiatan konsumsi sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi, atau bahkan menghabiskan suatu barang atau jasa. Secara umum, konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar antara konsumsi konvensional dengan konsumsi Islam adalah terletak pada tujuan pencapaiannya yang mana harus memenuhi kaidah atau pedoman syariat Islam. Dalam kegiatan konsumsi, setidaknya ada dua kecenderungan dalam melakukannya. Apa saja kecenderungannya? Yang pertama, kecenderungan vertikal. Kecenderungan vertikal yaitu kecenderungan di mana orang melakukan kegiatan konsumsi dengan menitik beratkan pada pemenuhan satu kebutuhan saja sampai mencapai titik kepuasan yang tinggi. Sementara untuk kebutuhan yang lain diabaikan sehingga tidak memperoleh titik kepuasan yang tinggi atau titik kepuasannya cenderung rendah. Yang kedua adalah kecenderungan horizontal. Kecenderungan horizontal yaitu kecenderungan di mana orang melakukan kegiatan konsumsi dengan menitik beratkan atau memperhatikan berbagai macam kebutuhannya dan berusaha mencapai titik kepuasan yang sama atau mendekati sama dari berbagai macam pemenuhan kebutuhan tersebut. Lalu, apa tujuan kita melakukan kegiatan konsumsi tersebut? Dalam perspektif ekonomi konvensional, konsumsi dianggap sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia. Adapun beberapa tujuan manusia melakukan kegiatan konsumsi antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memperhatikan status sosial. Yang ketiga, mempertahankan status keturunan. Yang keempat, mendapatkan keseimbangan hidup. Yang kelima, memuaskan batin atau kepuasan atau kenikmatan yang ditimbulkan dari hasil konsumsi tersebut. Adapun tujuan tersebut dapat terpenuhi manakala kita berusaha bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan kita melakukan kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan konsumsi tersebut? Besarnya konsumsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Jumlah pendapatan, 2. Selera konsumen, 3. Hasrat atau keinginan ingin menabung, 4. Ketersediaan barang, serta kelima, harga barang. Di antara kelima faktor tersebut, ada salah satu faktor yang paling kuat atau paling penting atau sangat berpengaruh pada kegiatan konsumsi. Faktor apa itu? Ya, faktor jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Kenapa kok bisa dikatakan paling penting faktor tersebut? Karena semakin tinggi jumlah pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula keinginan atau tingkat konsumsinya. Semakin rendah atau sebaliknya, jika semakin rendah jumlah pendapatannya, maka semakin rendah pula tingkat konsumsinya. Adapun kita dalam melakukan kegiatan konsumsi hendaknya harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Setidaknya ada 5 prinsip yang mendasari kita untuk melakukan kegiatan konsumsi. Apa saja prinsip tersebut? Yang pertama, prinsip
keadilan. Prinsip ini mengandung arti mencari rezeki yang halal dan tidak bertentangan dengan agama Islam atau hukum Islam. Konsumsi tidak boleh menimbulkan kedoliman, harus berada dalam koridor aturan hukum syariat. Serta dalam mengkonsumsi kita harus menjunjung tinggi nilai kepantasan dan kebaikan. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak mental. Prinsip kebersihan ini bermakna bahwa makanan yang dimakan atau kita konsumsi haruslah makanan yang bersih, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Karena jika makanan yang kita konsumsi itu kotor, menjijikkan, haram, itu akan mengurangi selera si konsumen tersebut. Yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas dalam konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang efektif dan efisien. Dan dalam kita mengkonsumsi, hendaknya mengkonsumsi secara secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Sifat konsumsi atau sikap konsumsi juga dilandasi dengan sifat kemurahan hati. Maksudnya adalah jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan, kita sebagai seorang muslim hendaknya bisa menyisihkan makanan tersebut lalu kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Yang kelima adalah prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seseorang harus dibingkai oleh suatu moral atau moralitas, sehingga tidak semata-mata konsumsi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi kita memperhatikan aspek moralitasnya juga. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dari materi tersebut juga kita bisa memperoleh atau kita mengetahui tentang konsumsi sendiri itu apa, tujuan kita melakukan kegiatan konsumsi itu apa, kecenderungan apa saja dalam melakukan kegiatan konsumsi, serta prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam kita melakukan kegiatan konsumsi dan faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu sendiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.